Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Beberapa bulan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon mencuat kembali, ayah Eki Ibturudiana akhirnya bertemu dengan keluarga Vina. Pertemuan ini terjadi dalam konferensi pers yang digelar oleh pengacara Hotman Paris Hutapea di Keraton Kacirebonan, Kota Cirebon pada Selasa 30 Juli. Kehadiran Rudiana cukup menarik perhatian masyarakat dan awak media yang datang meliput. Sebagaimana diketahui, Kapolsek Kapatakan Polres Cirebon itu semenjak kasus Vina mencuat tak pernah muncul ke publik. Namun belakangan, Rudiana mulai muncul secara terbatas di beberapa media. Sementara itu dalam konferensi pers kali ini, pihak keluarga Vina diwakili oleh sang kakak Marliana. Hotman mengatakan konferensi pers ini terjadi secara mendadak lantaran Rudiana yang meminta bertemu. Keberadaan Rudiana sekaligus untuk menjawab sejumlah isu liar yang beredar di tengah masyarakat terkait penyelidikan kasus Vina. Ya. Apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Alan. Kamu akan buat bantuanmu. Sudah selesai, Bang. Pada saat kita gali keterangan daripada muncullah nama-nama tersebut. Mau geser ya. Oh, ya. Ayah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, Ibtu Rudiana meyakini peristiwa yang menimpa sang anak dan Vina adalah pembunuhan bukan kecelakaan. Hal ini disampaikan Ibtu Rudiana saat melakukan konferensi pers di Keraton Kacirebonan, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 30 Juli. Mulanya Rudiana ditanya oleh pengacara Hotman Paris Hutapea terkait foto atau bukti yang diajukan oleh pengacara Saka Tatal. Adapun pengacara Saka Tatal menyebut tubuh jenazah Vina dan Eki tak memiliki luka yang menunjukkan pembunuhan. Merespons hal ini, Rudiana lantas menjelaskan sejumlah luka yang terdapat pada jenazah sang anak, seperti patah tulang di bagian rahang, lengan, pergelangan kaki, beserta luka di bagian tubuh lainnya. Hotman lantas mempertanyakan jaksa yang tak mengajukan Rudiana sebagai saksi sidang pra-peradilan. Adapun pihak kuasa hukum Saka Tatal diketahui seusai sidang perdana PK di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu 24 Juli lalu menyampaikan kesimpulan bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Terkait hal tersebut, pihak Saka Tatal sudah mengajukan sejumlah novum atau bukti baru dalam sidang PK. Satu di antaranya adalah pencabutan keterangan saksi Liga Akbar hingga pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyebut penanganan kasus Vina pada 2016 tidak berdasar Scientific Crime Investigation atau SCI. Posisi saya hanya sebagai pelapor, karena pelapornya tentu tidak pidana dalam pelaporan. Jadi nggak tahu kenapa dia sama ayah tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Pertanyaan berikutnya, Bapak sudah melihat foto yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal menyebutkan tubuh dari almarhum dua-duanya mulus. Mereka mengatakan itu kecelakaan murni. Bapak sebagai orang tua melihat langsung keadaan mayat kecelakaan murni atau dianiaya? Saya lihat langsung dari luka ke dalam, terus gigi hancur, rahang patah lagi, Ya, pergelangan ini patah, ya, terus kemudian ada biru di sini, ya, belakang kiri biru, belakang bulan. ya, Itu abang tadi kalau kecelakaan itu ada baret bang. ya, ya, Itu ada seperti tendangan pada tubuh. ya. Kaki kanan itu patah. Apanya? Kanan kaki belakang patah. Ya. Ya, kalau tabrakan pasti paling satu bagian tertentu yang hancur kan. Ini ada di mana-mana gitu. Ya. Bahkan pergelangan kaki patah. Wah. Jadi Bapak yakin benar bahwa itu adalah
Kenapa jaksa tidak mengajukan Bapak sebagai saksi ya? Saya saksi Bang. Di mana? Di pada peradilan kemarin? Enggak, di pada peradilan. Harusnya ya. Kan itu kan perdebatan kan? Kenapa nggak diajukan ya? Halo Bapak Jaksa, kenapa tidak diajukan? Karena yang menjadi pertanyaan kan apakah kecelakaan atau penganiayaan. Jadi beliau ini mengatakan tulang di bawah. Kalau kecelakaan kan pasti di bagian tertentu ketabrak di sini. Ini ada di mana-mana, ya kan? Dan Bapak yakin bahwa itu adalah Ada perbuatan pidana. pidana. Posisi saya hanya sebagai pelapor. Karena melaporkan dengan tentu tindak pidana terhadap pelapor. Isu Ibtu Rudiana, merekayasa kasus Vina Cirebon demi melindungi cucu jenderal polisi, turut dipertanyakan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea dalam konferensi pers pada Selasa 30 Juli di Cirebon, Jawa Barat. Kabar ini pun sontak dibantah oleh Rudiana yang juga turut hadir dalam konferensi pers tersebut. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa dirinya merupakan orang biasa dan tak terafiliasi dengan jenderal. Lebih lanjut, Hotman juga menyoroti para terpidana kasus Vina Cirebon yang bekerja sebagai kuli bangunan. Menurutnya, merupakan hal yang tak masuk akal jika pekerja bangunan memiliki lingkar pertemanan dengan cucu jenderal. Sebagai informasi, selama kasus Vina Cirebon ini mencuat, muncul beragam spekulasi negatif mengenai sosok Ibtu Rudiana. Spekulasi ini makin berkembang masif lantaran Ibtu Rudiana yang tak kunjung muncul ke publik. Satu di antaranya adalah keberadaan jenderal-jenderal kepolisian yang ada di balik Ibtu Rudiana. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan kasus narkoba. Adapun terkait isu bisnis narkoba juga sudah dibantah oleh Rudiana dalam kesempatan yang sama. Hanya ada nulis, ada Bapak. Bukannya Bapak mau menyembunyikan ada transaksi narkoba? Nggak ada. Terus ada juga gosip selama ini kata ini Bapak melindungi cucu dari seorang jenderal polisi, benar nggak? Saya udah pernah jenderal Bang. Saya orang biasa. 2016 merasa itu Bang. Bintara. Ya. Mungkin saya bilang. Pertanyaan berikutnya, hampir semua pelaku ini tergolong pekerja bangunan ya? Ya, semua pekerja bangunan. Apakah masuk di akal pekerja bangunan satu geng dengan cucu seorang jenderal? Kira-kira gimana? Tidak masuk ya? Mungkin Bang Wadim bisa menyampaikan. Gimana? Pelaku ini kan hampir semuanya boleh dikatakan ya ekonomi pas-pasan dari pekerja bangunan. Apakah selama ini kan media-media ini mengatakan melindungi cucu jenderal? Masuk di akal nggak cucu jenderal satu geng motor sama mereka? Tidak Bang. Kenapa tidak masuk di akal? Agak susah diterima itu Bang logikanya. Hah? Susah diterima logikanya Bang. Gitu ya? Iya. Apalagi emang cucu jenderal saat itu ada bertugas anaknya di Cirebon atau di mana? Itu dia yang kita. Ada nggak di situ cucu jenderal yang anaknya bertugas di situ? Di Cirebon? Nggak ada. Ya kalau dia jenderal ngapain di Cirebon ya? Hah? Pasti di CBD ya nggak? Biar Ayah Eki, Ibtu Rudiana, kembali menegaskan bahwa dirinya tak melakukan rekayasa kasus pembunuhan Vina Cirebon ataupun cawe-cawe dalam penanganannya. Adapun sebelumnya, Ibtu Rudiana sudah memberikan bantahannya, baik melalui kuasa hukum atau secara langsung pada media. Melalui konferensi pers pada Selasa 30 Juli di kota Cirebon, Rudiana mengatakan dirinya hanya melaporkan kejadian sebagai korban. Setelah itu, kasus ditangani oleh penyidik yang berwenang. Tak hanya soal rekayasa kasus, pihak Rudiana juga membantah turut menangkap para pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Rudiana disebut menerima telepon yang menginformasikan Vina dan Eki kecelakaan saat kejadian pada 2016 silam. Namun saat melihat jenazah, Rudiana merasa curiga karena luka yang dialami oleh sang anak. Kemudian, ia mendorong dilakukannya investigasi terkait kasus ini. Pihak pengacara pun meminta agar tak lagi ada spekulasi yang memojokkan Rudiana. Saya sampaikan Bang Wadim, saya Nggak nangkap Mas. tidak ya, nangkap mengamankan. Ya sama dengan kita nangkap pencuri sendal, kita bawa ke polisi gitu aja lah. Tidak ada penganiayaan.
Siapa? Habis ini harus makan bareng nih, Pak. Gentong. Kemudian yang kedua, ada narasi yang sesat dan menyesatkan. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anak, anaknya meninggal tidak wajar. Saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Udah nggak usah banyak cerita lah, ya. Beliau berangkat dengan kabar bahwa Vina dan Eki sudah tidak bernyawa dengan kecelakaan. Itu telepon malam itu, Pak Rudiana. Ya. Sampai di sana sebagai seorang penegak hukum, dia melihat ada ketidakwajaran dengan mayat anaknya. Saya ingin katakan di sini bahwa tolong narasi-narasi yang kemudian menyudutkan beliau itu diluruskan. Beliau tidak pernah menangkap. Yang beliau lakukan adalah investigasi. Teman-teman jurnalis kan juga punya jurnalisme investigasi kan? Apa itu dilarang? Kan tidak. Nah, begitu beliau menemukan titik terang kejadian ini, ya, beliau berkoordinasi dengan reskrim. Betul ya? Ada ya, berkoordinasi dengan reskrim, ya, untuk membawa dan kemudian diinterogasi awal di Polres. Karena para penyidik reskrim menemukan bahwa unsurnya terpenuhi, dimintalah beliau melakukan laporan sebagai pelapor. Jadi peran Rudiana di sini yang pertama menginvestigasi sendiri, ya, kasus ini, dan kemudian sesudah terpenuhi diserahkan ke reskrim. Apa yang salah? Demikian Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.